Kadang apa yang kita inginkan tidak selalu berakhir dengan seperti apa yang kita harapkan. Kadang persiapan juga tidak selalu membuahkan hasil maksimal. Orang Jawa bilang urip lan karep ora sedalan. Itu karena keinginan adalah sumber penderitaan. Akei sambat kurangi semangat. Akhirnya kita putuskan setelah ya karena memang misi gagal sebelumnya, karena memang bocil-bocil kelelahan, kemudian lontong kopet juga kelelahan, saya juga kelelahan, sudah rasanya nyetir seperti udah melayang, udah antara otak sama kaki sama mata udah nggak sinkron. Lebih baik kita istirahat, dan misi meskipun sebelumnya gagal, tapi kita dari kegagalan misi tersebut kita bisa dapat solusi. Mau lewat mana ini? Akhirnya karena saya dan lontong kopet belum pernah lewat Sekayu, akhirnya kita coba via lintas timur dulu dari Palembang ke arah Sekayu, nanti baru kita pindah ke Linggau lintas tengah dan langsung ke arah Sarolangun, Bangko, Muruk Bungo dan seterusnya. Jadi pokoknya ini pengalaman pertama IMT lewat Sekayu, dan lontong kopet pun ini pengalaman pertamanya. Nanti kita lihat sendiri gimana rutenya. Pokoknya keren. Ternyata Sekayu semulus itulah. Jadi kita baru tahu kenapa banyak bus-bus sekarang yang sudah lewat, kenapa banyak bus-bus yang lewat Sekayu daripada lewat mana Mas, Jambi ataupun Lahat. Nanti kita juga bakal bahas di video untuk episode kali ini. Pertama capek, kedua emang lelah sih ya, karena kan jalan lintas Sumatera ini kayak panjang banget, walaupun lewat tuh kanan kiri cuman sawit, bongkar rawa. Jadi udah kita berangkatnya emang tengah malam. Itu kan tengah malam tuh waktunya istirahat ya. Fisik gak bisa dipaksa, gampang ngantuk juga, supir juga udah ngantuk kan. Jadi kita lanjutin hari ini, semoga kuat. 18 jam lagi. Setelah beristirahat 1 malam di Monolog Hotel Kota Palembang, paginya kita langsung kerja bakti untuk merubah tatanan isi mobil. Kita ketahui karena terlalu banyak barang bawaan, jadinya seluruh penumpang sempit-sempitan di dalam kabin dan menyebabkan lelah cepat menyerang. Mau tidak mau di Palembang ini kita harus mencari dan membeli terpal meteran untuk memindahkan barang ke rak mobil. Maklum, orang Minang gak muda gak tua selalu identik dengan banyaknya barang bawaan. Sebenarnya kita ingin menginap di Amaris, tapi ternyata penuh dan pilihan jatuh ke Monolog Hotel yang kali ini kita dapat harga di 300 rinduan untuk per malamnya. Untuk alamatnya ada di pusat kota Palembang, tepatnya di sekitaran Ilir Timur, dan hotel ini mempunyai kelas di bintang 2. Selain membeli terpal, kita juga berhasil membeli wiper. Sudah nggak bisa ditoleransi lagi, pokoknya harus beli karena karet dari wiper lamanya sudah mati. Dan kita harus selalu siap jika menghadapi hujan yang tiba-tiba datang melanda. Saya memang selalu beli wiper yang tanpa tulang. Selain tidak membekas di kaca, wiper ini juga murah dan cara pemasangannya tinggal dicantolkan saja. Kita beli yang mereknya Helios dengan ukuran 22 inch. Jangan bingung dan jangan kaget, Encun hanya memakai 1 wiper, tidak 2 wiper seperti kebanyakan mobil lain. Makanya banyak didengar kalau ketemu sesama Encun pasti bilang salam 1 wiper. Kita dapat harga terpal dengan ukuran 2x3 meter di harga 100 ribuan dan wiper juga di harga 100 ribuan. Sebenarnya di Lampung kita sudah dapat terpalnya, tapi harganya minta 1 jutaan. Mungkin dikira pedagang terpalnya kita mau bikin kolam ternak lele, makanya dikasih harga segitu besarnya. Edan. Setelah penggantian wiper selesai, sekarang saatnya kita mulai menyiapkan peralatan untuk menaruh barang di atap mobil. Untuk tali, kita menggunakan track bell mini yang mirip semacam dengan tali webbing untuk mengikat barang agar tidak goyang. Pelan-pelan kita pindahkan semua barang yang ada di kabin belakang. Hal ini dilakukan agar kabin baris kedua dan ketiga bisa dirubah menjadi tempat tidur bagi penumpang. Barang yang kita pindah ke atas adalah barang-barang yang tidak kita gunakan sampai di garis akhir, karena kita tidak akan menaik turunkan lagi selama di perjalanan. Tapi untuk barang seperti tas yang berisi pakaian dan makanan tetap berada di dalam kabin mobil. Nah, pagi ini kita akan lanjut jalan lagi dan kita mau bikin
roof rack dulu di atas, karena kalau kita nggak cari terpal, kemarin semalam saya sama Rizky dapat terpal sekalian wipernya, karena kita tahu takutnya kalau hujan di jalan, kemudian kalau kita paksa tanpa pakai roof rack, barangnya tidak ditaruh atas, takutnya nanti bocil-bocil kelelahan, akhirnya gagal lagi misinya. Jadi saya coba barang-barang semua saya pindah ke atas, dan pagi ini setelah ini kita sarapan langsung cus lagi ke arah Sumatera. Semoga lancar. Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri mondar-mandir di keramaian kota. Hati yang bingung, lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa masih kurang syaratnya. Andai saja aku punya harta yang melimpah, aku takkan. Lu mandi, habis benerin langsung makan dulu ya, yang penting ya. Mandi ntar aja lah. Ku melamar kamu, lebih baik ku melamar kamu. Berapa detik? Setelah check out dari hotel, kita langsung mengisi BBM lagi. Jangan tanya kenapa sering mengisi BBM padahal belum habis total. Hal ini kita lakukan karena untuk mengantisipasi langkanya BBM di Sumatera. Apalagi sebentar lagi kita menginjak tanah Sumatera Selatan dan Jambi. Sekarang bukan hanya tentang solar yang langka, tapi bensin pun ikut menjadi korban. Buktinya ada di road trip kita kali ini nanti ke depannya. Setelah isi BBM, kita juga mengecek dan menambah tekanan angin roda di SPBU karena beban berat sudah berubah di atap mobil. Jadi kalau banyak yang tanya total habis berapa bensinnya selama di perjalanan, saya juga bingung jawabnya karena kita menggunakan sistem bensin cor untuk trip kali ini. Berkurang isi lagi, berkurang lagi isi lagi. Sudah nggak bisa dipakai dan sudah nggak berlaku di Sumatera kalau harus disuruh menghitung berapa kilometer dari full tank sampai habis di tangki mobil. Kehabisan bensin di jalan malah jadi masalah besar bagi kita. Tapi sedikit bocoran, dari road trip ini encun kita dari full tank sampai sisa 2 bar bisa menembus kurang lebih 460 kilometeran. Jarak segitu berarti bisa dibilang dari Linggau bisa sampai ke sekitaran Sijunjung. Untuk road trip ini setiap isi BBM dimanapun sudah tidak menggunakan barcode lagi. Setelah melewati Palembang, kita juga sempat mampir ke shop and drive guna mengecek kondisi air radiator. Setelah dirasa aman, kita langsung melanjutkan perjalanan mengarah ke Betung dan Sekayu. Ini merupakan pengalaman pertama IMT dan Lontong Kopet menyusuri jalur dari Sekayu. Tapi sebelum itu kita akan dihadapkan dengan macet dan gersangnya Betung ke arah Sungai Lilin terlebih dahulu sebelum menuju ke Sekayu. Ini pengalaman pertama kita untuk melewati jalur dari Sekayu. Jadi memang Sekayu sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Jadi untuk julukannya Bumi Serasan Sekate. Kita memutuskan lewat Sekayu karena memang saya dan Lontong Kumpat memang belum pernah sama sekali, meskipun naik bus apapun belum pernah lewat Sekayu. Dan ini pengalaman kita berdua melalui jalur Sekayu ke arah Linggau. Dan alasan yang paling besar kenapa kita pilih Sekayu daripada Prabu Muli, karena Prabu Muli kita sudah sering waktu naik FRC naik PO langsung udah pernah, dan kita lewat Sekayu itu karena memang akhir-akhir ini kan kita sering banyak sekali melihat bis-bis yang udah via Sekayu ternyata datangnya itu lebih cepat daripada yang via lintas timur seperti Betung, Muara Bulian atau Batanghari, ataupun lintas tengah yang via Lahat. Jadi
ternyata kita baru ngerti sendiri ketika melalui Sekayu itu bener-bener jalannya wah istimewa, mulus pol. Jadi pantesan bis-bis yang via Sekayu seperti Epastar yang memang rumahnya di Sekayu, kemudian ada ALS dan Hadextran. Waktu kita naik PO langsung kan Hadextran sama TN yang TN Trans kan memang PO asal dari Pati yang via Sekayu. Ternyata memang bener-bener jalannya istimewa, mulus banget, pantesan. Pokoknya cocok deh kita lewat Sekayu untuk trip kali ini. Waktu di Sekayu kita juga sempat beberapa kali disapa sama satu teman komunitas Encun dan juga sempat dikawal dan diajak lari bareng. Ibaratnya kita dikasih tahu sektor-sektor mana jalanan yang berlubang sama enggak, pokoknya patut ditonton lah. Sekarang jam 2.45, jadi kita istirahat dulu. Ini masih di daerah kota Sekayu, jadi nggak jauh dari terminal. Kita mampir di rumah makan Kupik Randi. Jadi kita makan siang dulu. Nonton kupat soalnya udah emosi kalau udah lapar. Oh, fitnah nih. Kita makan dulu lah. Oke. Setelah pertama kali lewat Sekayu dan kita putuskan untuk makan di Sekayu karena kita belum pernah sama sekali lewat Sekayu, apalagi singgah. Dan kita ini di sini kita coba singgah dengan cara makan siang. Jadi kita makan siang di salah satu rumah makan, namanya apa ya, Kupik Randi atau apa itu, di daerah Sekayu itu. Ini pertama kali juga saya makan makanan khas asli dari Sumatera Selatan. Jadi ciri khas dari rumah makan makanan khas dari Sumatera Selatan ya lalapannya banyak banget. Jadi bener-bener apapun yang dihidangkan pasti pakai lalapannya banyak, itu Sumatera Selatan banget. Jadi untuk rumah makannya memang besar, bersih, kemudian juga untuk harga juga masuk di kantong. Kita pesen 3 makanan ya, 3 masakan orang dewasa sama setengah porsi buat bocil keributan, itu habisnya nggak sampai 150.000. Pokoknya pas banget, pokoknya berhenti di rumah makan Kupik Randi ini. Mungkin saking cocoknya sama lauknya, saya baru lihat. Kalau dulu di Medan saya lihat bajigit makan durian pakai lele. Nah di sini karena mungkin saking lahapnya, saking enaknya masakan, saya baru lihat orang makan sate pakai tangan. Kalau bukan lontong kopet siapa lagi? Nah, waktu kita dari Sekayu ke arah Linggo itu memang sudah menunjukkan waktu itu, hari itu udah temaram, jadi sore menjelang malam, dan kita selalu dipantau sama beberapa teman-teman, kawan-kawan dan pasukan arem-arem dari lintas tengah. Di ibaratnya gini, jadi karena kita nggak tahu medan jalan ataupun kondisi cuaca dan apapun itu, dari perpindahan dari lintas timur ke lintas tengah itu teman-teman banyak yang terus menghandle. Jadi kalau ketemu malam sebelum Linggo mending cari penginapan atau hotel, karena ya mengantisipasi lah, tahu sendiri kita plat luar, pakai barang bawa banyak, kemudian untuk menghindari resiko yang lebih besar, karena ya kita nggak bisa nyebutkan, pokoknya adalah beberapa kawan-kawan menyebutkan beberapa titik-titik rawan, titik-titik yang harus kita hindari atau ya kita waspadai. Jadi kalau memang sebelum Linggo sudah malam, lebih baik berhenti dulu, dilanjutkan besok paginya. Jadi pokoknya kita dapat wawasan dan wejangan banyak banget tentang road trip kali ini. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Tuh, samping Mitsubishi. Ini benar hotel yang dekat mobilnya Adi, yang warna putih, mobil Adi dekat. Itu depan-depan BNI. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Pom. Iya. Ini kiri, belok kiri. Ini hotel benar hotelnya.
perjalanan tidak memungkinkan untuk malam hari, kita lihat lagi di Bursa Hotel Lubuk Linggau. Mantap. Selamat pagi Kota Lubuk Linggau. Ini sarapan dulu kita ya. Jadi kita baru bangun tidur, sekarang jam 7:30. Gimana? Masih kuat apa? Kuat lah. Kuat ya? Sarapannya soalnya kayak gini ya, ngeri nih. Wih, kalau dari samping nggak kelihatan. Saya habis makan cor. Servis makan cor. Habis hujan ya ini ya. Jadi kondisinya kayak gini habis hujan, dan mungkin habis ini kita habis mandi langsung berangkat lagi lah. Yang kenceng, Cuk. Oke, selamat pagi. Kita di Lubuk Linggau, masih di Hotel Bursa. Jadi kita istirahat di sini 1 malam ya, karena tahu sendirilah jalan di Sumatera kayak gimana jamnya. Mungkin kalau naik bis kita bisa enak leha-leha ya, karena disupirin. Nah ini kan kita ganti-gantian, jadi kerasa banget betul. Terus karena mobilnya juga nggak begitu besar dan pendek ya, jadi jalan di Sumatera kan lubangnya banyak ya. Jadi kalau guncangan serat kerasa banget, beda sama bis yang ada suspensinya. Oke, masih 12 jam lagi, semangat. Jadi setelah kita udah nyetir sekitar 12 jam, bener ya? 10 jaman lah, 10 jaman. Jadi untuk lelah sudah beda. Jadi kalau udah masuk Sumatera, vibe-nya udah beda. Jadi kita nggak merasakan lelah sama sekali. Pak pengennya lanjut terus, tapi ternyata memang kita sudah masuk ke lintas tengah. Jadi takutnya kan kalau malam kita nggak tahu medan, jadinya kita istirahat dulu di Linggau dan nanti kita lanjut lagi ke arah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Barat. Kemudian untuk beberapa kendala sih ya saya lihat sih memang dari medan jalannya, karena beda dari sama di Jawa. Kalau di Jawa kita lihat lubang-lubang itu kelihatan, kalau dihantam tuh nggak terlalu keras, tapi kalau kemarin wah kacungnya itu diajar terus sama lubang. Jadi masalah kendala memang ada di medan jalan, banyak sekali lubang, tambalan aspal, kemudian kayak apa namanya, retakan jalan tuh kalau di Jawa biasa kita libas itu ya duduk gitu doang, tapi kemarin bisa dua entah berapa kali. Nanti kita lihat kaki-kakinya aman apa gak itu mobil, dan di sini kita langsung setelah sarapan kita langsung berangkat lagi menuju ke arah Maninjau. Oke. Halo pasukan arem-arem Lubuk Linggau. Pagi ini kita sudah berada di Bursa Hotel yang kita dapat di harga 300 rinduan. Setelah sarapan kita langsung persiapan berangkat lagi, namun sebelum itu kita ngecek dulu kondisi kaki-kaki dan body kit encunnya. Apakah ada yang sengklek atau ada yang lepas? Alhamdulillah ternyata masih strong. Kondisi syahdu karena habis diguyur hujan, kami siap menyusuri kerasnya Sumatera lagi. Persediaan kopi selalu kita isi ulang setiap singgah di hotel manapun, dan langsung mengarah ke lintas tengah mulai dari kota Lubuk Linggau ke arah Muara Rumpit, Singkut, Sarolangun, Bangko, dan seterusnya. Sayangnya beberapa jalan kota Linggau harus ditutup karena adanya Car Free Day, dan kita diarahkan GPS ke jalan lain yang kita sendiri belum pernah melewatinya. Jalannya lebih kecil tapi pemandangannya indah banget, adem dengan background sawah yang berwarna hijau. Saran saja dari Mimin, jangan terlalu mengandalkan GPS, takutnya sama seperti kita sewaktu sebelum masuk Linggau. Kita diarahkan ke jalan paling cepat tapi ternyata daerah paling rawan. Lawong anggota saja dibegal, apalagi kita yang cuman makan tahu tempe. Pokoknya kalau dirasa rute yang dikasih GPS kurang srek, maka jangan diikuti. Kita sengaja berangkat pagi agar setelah ini kita bisa langsung gas terus dan berharap masuk ke Sumber ketika malam hari dan tidak terlalu larut malam.
Kalau sudah dari Linggau ke arah Jambi, jalanan sudah jarang yang berlubang dan terkesan sepi. Sumatera, Jalan Sarolangun, Lubuk Linggau. Terus di Jalan Lintas Sumatera sejauh 462 km. Di sini saya paling suka kalau lewat lintas tengah nih. Jadi kalau selepas dari Linggau ke arah Sarolangun, Singkut, Sarolangun, Bangkok, Bungo, wah saya seneng. Karena apa? Karena memang kalau kita via lintas tengah sudah memasuki jalur tersebut itu, saya bisa menyebutnya itu jalan tol lintas tengah lah. Karena memang jalannya, treknya itu lurus, lempeng dan sepi. Jadi kalau nggak digeber gas itu ya eman lah. Pokoknya ya kalian coba sendirilah. Jalannya itu bener-bener mulus, lurus, lempeng, nggak terlalu ramai juga. Memasuki sekitaran Kabupaten Musirawas Utara, kita masih terus dirudung mendung putih. Semoga saja tidak hujan ke depannya. Di sini kita sempat berhenti melipir dulu untuk isi BBM, mumpung ngelihat ada SPBU yang sepi antriannya. Kita isi full tank lagi di sini, dan yang kebelet ngecur bisa dicurkan dulu di sini karena juga tersedia toilet yang gratisan. Tapi ingat, tetap jaga kebersihan walaupun toilet tidak dipungut biaya. Kelanjutan drama sinetron Katupek Gulainya kita sambung lagi di episode selanjutnya karena perjuangan belum berakhir hanya sampai di sini. Masih ada beberapa episode lagi guna untuk menyelesaikan road trip ini sampai finish di Danau Maninjau, Sumatera Barat.